Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini seperti biasa kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama menepati kajian rutin kita setiap malam Ahad ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama datang ke masjid ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian kita lanjutkan kembali dengan kajian ilmu. Yang ini juga merupakan salah satu kunci daripada benarnya amal kita. Amal itu ada dua syarat diterimanya amal. Minimal diterimanya amal itu ada dua. Ya, yaitu yang pertama lillahi khalisan, itu ikhlas hanya karena Allah semata. Wali rasuli muwafiqan. Dan yang kedua, syarat yang kedua harus benar-benar mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak syarat diterimanya amal kita tidak hanya semata-mata murni niat yang benar saja, tidak. Tapi juga harus juga disertai dengan tata cara yang benar. Karena kalau kita bicara tentang niat yang benar atau ikhlas, kita ini kalah dengan orang-orang sufi, kita ini kalah dengan orang-orang yang telah mendahului kita akan keimanan mereka, kekokohan mereka tentang keikhlasan. Ya, tapi juga yang harus juga kita ada dalam diri kita itu setelah kita sama-sama belajar tentang mengikhlaskan niat ini, yang tidak kalah penting adalah kita sama-sama belajar bagaimana ibadah ini harus benar kita laksanakan. Karena ini juga salah satu di antara dua syarat tadi diterimanya oleh Allah amal ibadah kita. Lalu kemudian ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah melewati beberapa bab salat sunat dan sekarang ya kita memasuki salat sunat yaitu qiyamul lail. Nah, pembahasan ini insyaallah akan kita matchingkan dengan salat tarawih, karena ini ada kaitannya dengan ibadah Ramadan. Nah, namun sebelum kita bahas tentang masalah salat tarawih ya, karena memang dalam kitabnya ini memang disebutkan begitu. Jadi ketika masuk bab qiyamul lail, di akhir pembahasan qiyamul lail itu ada bab salatut tarawih atau qiyamu fi Ramadan. Solat di bulan Ramadan. Kalau bahasa kita itu solat tarawih. Sebetulnya di luar sana, di daerah asalnya bahasa ini di Arab itu tidak terlalu dikenal solat tarawih ini. Istilahnya tidak terlalu populer gitu. Kita yang lebih populer dalam istilah itu. Baiklah, kita akan menyebutkan untuk mengawali pembahasan kita tentang qiyamul lail. Di sini Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim menyebutkan tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya salat malam. Qiyam artinya salat, al-lail artinya malam. Qiyamul lail salat malam. Yadlubu alaihi tahajud, yang biasa orang sebut dengan tahajud. Ya, yang disebut dengan tahajud. Hanya saja perlu diperhatikan, para ulama ada yang merinci tentang qiyamul lail dan salat tahajud. Ya, dan ini mungkin pendapat yang bagus yang untuk kita ikuti. Kenapa kita ikut pendapat yang ini? Ini juga berkaitan nanti dengan niat kita ketika sholat. Akan berkaitan dengan niat kita ketika sholat. Yakni tentang kalau sholat malam itu sebetulnya sholat disebut qiyamul lail, disebut sholat malam, itu sholat sunat yang dilaksanakan ketika sudah masuk waktu malam. Sedangkan kita sudah sama-sama tahu kalau masuk waktu malam itu kapan masuk waktu malam? Maghrib. Maghrib itu sudah masuk waktu malam.
Jadi disebut qiyamul lail yaitu salat yang dilaksanakan setelah salat maghrib sampai datang waktu subuh. Secara umum seperti itu. Qiyamul lail itu namanya. Nah, sedangkan pengertian salat tahajud itu ya dikhususkan untuk salat malam, qiyamul lail yang dilakukan oleh seseorang setelah dia bangun dari tidur. Jadi menurut pendapat yang ini, salat itu tidak disebut salat tahajud kecuali pelakunya tidur terlebih dahulu, kemudian dia bangun. Nah, kenapa kita penting juga paham tentang ini? Karena akan ada kaitannya dengan niat sembahyang. Karena kita sudah sebut ya di awal-awal pada pembahasan tentang fikih salat ini, niat ini adalah salah satu syarat juga diterimanya ibadah. Ya, niat ini harus kita ta'yin, kita tentukan. Harus ini salat kita ini salat apa? Salat fardu kah? Kalau fardu salat apa? Salat maghrib kah? Salat isya kan? Itu harus ada niat itu. Sekalipun memang tidak diucapkan. Ya, sekalipun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dianjurkan mengucapkan itu, tapi tidak wajib juga, hanya anjuran saja menurut mereka. Tapi sebagian mazhab dan ini yang benar adalah tidak perlu. Ya, tidak perlu dilafadzkan niat itu. Nah, ini mungkin sebagai pengantar ya yang beliau sebutkan di sini. Jadi ada perbedaan sedikit. Nah, kemudian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ya sangat sedikit tidur di malam hari. Sifat orang-orang soleh terdahulu itu sangat sedikit tidur di malam hari. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan kanu di sini adalah para sahabat. Dulu kebiasaan para sahabat ternyata antara maghrib dan isya tidur mereka. Dari antara maghrib dan isya tidur. Maka turun ayat ini memuji orang yang tidak tidur pada saat itu. Akhirnya para sahabat ketika turun ayat ini, mereka berlomba-lomba mengisi antara waktu maghrib dan isya itu dengan sholat. Jadi artinya mereka tidak hanya sholat ba'diyah maghrib, tidak hanya sholat ba'da maghrib 2 rakaat, sholat rawatib ba'da maghrib 2 rakaat, tidak hanya itu yang mereka lakukan. Ya, karena sebelumnya mereka terbiasa tidur ya, sambil nunggu sholat isya tidur. Ya, akhirnya mereka termotivasi dengan ayat ini. Akhirnya mereka sholat ya dari selesai maghrib itu sampai masuk waktu isya. Nah, ini termasuk sholat malam namanya. Kalau sholat malam semua sahabat rata-rata melakukannya. Ya, makanya ini disebutkan oleh saya lupa namanya, yang sudah saya terjemahkan itu di akun Facebook saya sudah posting. Tulisan beliau bagus sekali dan ini sangat dibutuhkan oleh kita hari ini. Kata beliau, qiyamul lail bagi kita yang lemah dalam tahajud sangat dibutuhkan oleh orang yang lemah dalam tahajud itu adalah qiyamul lail. Ya, agar mereka masuk dalam ayat ini dan masuk kepada sifat-sifat sahabat terdahulu. Ya. Kalau dulu mungkin orang dulu tidak punya kegiatan malam hari kata beliau. Jadi malam dulu itu tidak ada. Beda dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi malamnya seperti siang lagi kalau kehidupan kita ini. Ya, maka kata beliau kita kadang-kadang habis isya ada yang makan. Ya kan? Bahkan kebanyakan kita ini jadwal makan habis isya. Makan ba'da isya itu salah satu penyebab malas kita bangun tahajud. Ya, paham ya? Jadi makan habis isya ini salah satu sebab kita berat untuk melaksanakan tahajud karena kita makan ba'da isya. Oh si bini lo kok tani tuh bere. Rumusnya seperti dan memang kenyataannya begitu. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, bagi kita hari ini yang punya kebiasaan seperti itu dan juga kadang kita sibuk habis isya itu kita silaturahim, bahkan ada yang masih mencari nafkah, maka lebih baik bagi orang-orang yang kehidupannya seperti ini dia sholat antara maghrib dan isya tadi, agar masuk dia sebagai orang-orang yang tetap melaksanakan qiyamul lail. Ya, anjuran dalam ayat ini. Sekalipun ulama beda lagi pendapat, ada yang menyebutkan antara maghrib dan isya itu sholat tawabin, orang yang bertaubat.
Ya, tapi kata Syekh yang ana sebutkan, yang ana terjemahkan tulisannya itu adalah tidak benar. Ya, karena salat yang dimaksud dalam hadis itu adalah salat duha. Yang benar adalah niatnya adalah salat lail, qiyamul lail. Jadi maghrib sudah mulai boleh qiyamul lail. Habis isya juga qiyamul lail sepanjang kita belum tidur dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang menganjurkan kita untuk melaksanakan tahajud, salat malam atau tahajud ini yang sudah yang tengah malam yang kita tidur terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjaz bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Anjuran untuk salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan di sebagian malam perintah Allah Subhanahu wa taala bertahajudlah nafilatallah, sebagai ibadah sunat bagimu, ibadah nafilah, ibadah sunat bagimu. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan yakni dengan salat malam itu engkau akan diangkat wahai Muhammad. Ini kaitan hitab Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan diangkat ke dirimu wahai Muhammad ke maqam mahmuda, maqam yang paling terpuji. Ya, maqam yang paling terpuji bagi orang yang melazimi salat tahajud. Apabila jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka akan di mata Allah Subhanahu wa taala mereka punya tempat yang terpuji, posisi yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala, maqam mahmuda. Ya. Jadi tempat yang terpuji. Orang-orang yang lazim dengan tahajud, wajah mereka akan bercahaya. Wajah mereka akan bercahaya. Banyak mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melazimi tahajud. Banyak ayat yang saya tidak bacakan semua di sini karena waktu ya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan keutamaan, yang menyebutkan keutamaan tentang salat tahajud ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia bertanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, salat apa yang terbaik setelah kita melaksanakan salat wajib? Jadi maksudnya adalah salat sunat yang paling baik maksudnya. Jadi salat setelah salat wajib, salat apa yang terbaik? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi mengatakan as-salatu fi jawfil lail. Salat pada malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Salat terbaik ya, setelah salat wajib adalah salat di sepertiga malam yang terakhir. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa ta'amut ta'am, berikan makan. Nabi anjurkan ya kepada kita ni sebarkan salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ya. Jangan jangan pelit ucapkan salam ya. Kita hari ini jangankan salam ya, dari jauh sudah cemberut aja mukanya. Allahu akbar. Ya, sifat yang seperti ini tidak baik. Ya, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'amut ta'am, beri makan. Jadi kasih makan orang itu juga dianjurkan dalam agama ini. Bahkan tidak hanya ketika Islam dibawa oleh Rasulullah. Din sebelum Islam itu menganjurkan memberi makan. Maka kata sebagian ulama mengatakan, jangan kalian mengira kalian sia-sia saja setelah memberi seseorang makan. Kan fikir dari tahap pembaikan ini. Ya, kata pembaikan ini umpama karena ketika kita kasih pakaian selama dia memakai, kita dapat pahala. Ketahuilah, pahala memberi makan lebih kekal dibanding memberi pakaian. Karena makanan yang kita kasih ke orang itu akan menjadi darah dagingnya. Ketika pada saat itu dia ibadah kepada Allah,
kita masih mendapatkan bagian dari makanan yang menjadi darah dagingnya itu yang kita beri makan itu. Jangan anggap remeh, pamrihnya lagi. Ibadah kasih makan ini bukan Islam saja yang bawa, sebelum Islam pun begitu. Dulu ditanya kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib Abdullah bin Jud'an?" Bagaimana nasib Abdullah bin Jud'an? Dulu ada seorang namanya Abdullah bin Jud'an, orang paling baik sedunia orang ini. Sebelum datang Islam, dari sebelum Nabi diutus. Dia adalah orang terpuji. Nabi mengatakan Abdullah bin Jud'an orang yang terpuji. Dia suka memberi makan. Salah satu dia sifatnya itu suka memberi makan. Jadi dia itu suka nongkrong di Ka'bah itu, kasih makan minum orang-orang yang berhaji. Jadi haji ini bukan hanya dibawa oleh Islam. Sebelum Islam datang, haji sudah ada. Karena haji ini ibadah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Hanya saja pada saat itu, ya hajinya menyekutukan Allah, bukan mentauhidkan Allah. Ya. Tapi sayang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai dia, tapi sayang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah secuil pun mengucapkan Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Maksudnya dia tidak pernah meninggalkan kesyirikan, kata para ulama. Andai dia seorang yang bertauhid, maka dengan ibadah dia memberi makan itu dia menjadi manusia yang terbaik. Ya. Jadi sekali lagi ini kaitan dengan hadis ini adalah jangan anggap enteng ibadah kasih makan orang itu, jangan anggap enteng. Itu ibadah yang besar. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Disambung silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah ketika malam pada saat orang-orang sedang tidur. Ya. Yaitu tadkhulul jannata bisalam, dengan amal ibadah ini kamu akan masuk surga dengan selamat. Terakhir Nabi menyebutkan salat malam. Ya. Salat malam. Salat malam ini bukan perkara yang ringan, perkara yang ringan apa yang berat. Ya, bagi orang yang biasa melaksanakannya perkara ringan. Nanti kita akan sebutkan bagaimana agar mudah bangun sholat malam itu. Ya, nuntus dari zaman hakiki lebih mudah nuntus si bangun tahajud dibanding zaman dulu. Salah satu faktornya ada alarm. Ya, ada alarm. Gampang kita bangun tahajud. Tapi kadang-kadang setelah setel tak alarm, bangunnya matikan alarm, tidur lagi. Bukan sholat, itu masalahnya. Kalau kita sudah terbiasa begitu, yang pertama banyak dosa kita, oleh dosa. Makanya seorang tabi'in mengatakan, aku pernah melakukan satu dosa, dan dengan satu dosa itu aku diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun untuk melaksanakan sholat malam. Allah, itu satu dosa. Bagaimana lagi dengan kita yang puluhan ratusan dosa itu? Kalau tidak kita berazam, tidak mungkin kita mampu melaksanakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Ini hadis-hadis yang seperti ini harus kita tahu agar menjadi motivasi buat kita untuk bangun malam. Kadang kita bingung tu mengari. Bingung pa. Ya. Enggak ada kurara apa barang umpaman dede ya. Ya. Tapi ternyata Masya Allah, waktu yang paling dekat seorang hamba antara Rob dan hamba adalah tengah malam. Amak buat ini. Kenapa demikian? Sebab kalau siang, kalau hari-hari biasa ya semua orang mampu Pak, jadi kehidupannya ini. Jadi waktu-waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah nanti tengah malam nanti. Jadi siapa yang diantara kita nih yang mampu bangun tengah malam, itulah dia yang dekat dengan Allah. Bukan sekarang kita nampak di sini rajin baca Quran depan orang banyak, rajin kita sholat depan orang banyak, bukan itu. Tapi yang paling dekat dengan Allah orang yang bangun dia tengah malam atau sepertiga malam terakhir, ketika orang tidur. Fa in istata'ta an takunu mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Apabila kalian mampu melaksanakan itu, bangun tengah malam karena pada saat itu dekat dengan Allah, laksanakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadis yang lain, alaikum bil qiyamil lail, bi qiyamil lail. Nabi mengatakan hendaklah kalian semua salat tahajud, salat malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena salat tahajud, salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi seorang itu tidak dikatakan soleh kalau dia tidak tahajud. Bahkan Nabi ini bicara, khitab Nabi ini kepada siapa? Nabi ini bicara dengan siapa ini? Dengan sahabat. Nabi menyebutkan, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam, sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Berarti orang-orang sebelum sahabat, sebelum zaman Nabi maksudnya. Jadi orang-orang soleh sebelum diutusnya Rasulullah SAW sudah menjadi kebiasaan mereka ini sholat malam, tahajud ini. Karena dia kebiasaan. Wa qurbatun ilallah, salat malam adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Wa qurbatun ilallah azza wajal wa manhatun 'anil itsm. Dan salat malam mampu menghalangi kalian dari berbuat dosa. Salat malam mampu menghalangi kita dari berbuat dosa. Kan ada kaitannya antara dosa dengan salat malam berarti ya. Kalau kita melakukan dosa, Allah akan menghalangi kita dari sholat malam. Sebaliknya, kalau kita sholat malam, Allah akan memberi kekuatan kita untuk meninggalkan dosa. Itu rumus. Dan orang-orang yang soleh sebelum kita sudah merasakan itu. Ya, sudah merasakan itu. Wa takfiru lisayyi'at. Salah satu manfaat juga sholat malam tahajud inilah bisa menghapus dosa. Ya, bisa menghapus dosa dan kesalahan. Nah, sekarang kemudian beliau sebutkan, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Beliau menyebutkan min adabi qiyamil lail, di antara adab-adab salat malam al-isti'dadu bima yu'inu 'alal qiyam, yaitu yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan salat tahajud. Ya, kalau memang tidak ada persiapan, tidak ada kemauan, wajar kan? Kalau tidak ada persiapan, tidak ada kemauan, wajar lah kita tidak bisa tahajud. Ya, kecuali kita sudah bangun, Fahmi sudah azan di sini baru bangun, dibangunkan oleh muadzin. Saya juga kadang berpikir, kalah kita ini dengan merbot masjid itu. Coba perhatikan merbot masjid itu, ya sudah subuh naik udah senggahire worke elitik. Ya, salawat, keling ngaji, dai bercaru maru. Kita yang aktif, kita yang kelihatan soleh, ya, yang kelihatannya ngikutin sunnah, ya kan, secara tampilan kita, tapi justru kalah dengan marbot masjid. Kalah dengan marbot masjid. Ya. Maka mulai saat ini dan seterusnya kita tanamkan, ya. Kita tanamkan diri kita, jangan mau kalah dengan orang-orang itu. Justru kita yang yang aktivis seperti inilah, yang masih muda lah kayak saya ini harus lebih semangat seperti itu. Itu menjadi renungan juga buat kita semua. Maka di antara persiapan yang perlu kita perhatikan adalah naumul qailulah in yatayassar, yaitu tidur siang hari, qailulah sejenak. Jadi tidur siang itu bisa memampukan kita untuk sholat malam, qailulah. Ya, kebiasaan Nabi sebelum sholat zuhur beliau tidur dulu. Pas nenek masuk waktu zuhur, ya sekitar 15-10 menit beliau tidur. Karena memang dari malam beliau bangun, ya kan? Dari malam tahajud, subuh, pastilah, dan itu untuk mengembalikan kekuatannya harus tidur sebentar. Nah, tidur sebentar inilah yang akan membangunkan nanti kita di tengah malam itu. Ukuran tidur kita itulah yang akan membangunkan. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, perintah Nabi, tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang, kata Nabi SAW. Ya. Nabi perintah, pentingnya tidur siang. Daya toir ya ticau marus rai. Cau mana lo tuan toin deh bakal marus rai. Ternyata marus rai juga Nabi perintah tidur siang. Setan tidak tidur siang, kata Nabi SAW.
Nah, sekarang kita merasakan berharga tidur siang itu. Ketika sudah besar, sudah berkeluarga ya. Waktu istirahat memang yang paling baik. Nah, tidur siang inilah yang akan salah satu faktor yang akan memampukan kita untuk bangun malam pertama. Kemudian tarkus sahar fi ghairi maslahah syar'iyyah, ini juga nih yang banyak dilanggar ini. Yaitu meninggalkan kebiasaan sahar. Sahar ini adalah begadang. Hakim orang lain doho aja jam 11, jam 12. Tohop jam 11, jam 12, malam jam 1, jam 2. Dia pun kalau sampai tahajud tadi. Ya, dia jam tuung gaire menga pun anak andak ke subuh ka mai uraharan daerah sigi. Syukur war sigi jauh baru mengiri dari stoi. Allah. La ilaha illallah. Kebiasaan itu kita buang jauh-jauh. Jangan biasakan perkara-perkara seperti itu. Ya, salah satunya adalah faktornya adalah jangan begadang tanpa maslahat tentunya. Kalau ada kajian, ada apa. Saya dulu pernah membagi waktu dan sekarang sudah tidak seperti itu lagi karena sudah waktu masih bujang sampai sedikit anak saya itu saya termasuk mampu membagi waktu-waktu ini. Jadi tidur lebih awal, jam 9 sudah tidur, nanti jam 1 sudah bangun. Ya, jam 1 sampai jam 3 saya sholat, jam 3 sampai subuh baca. Begitu terus setiap hari. Pagi habis subuh ngaji, nanti pas jam 7 sampai baca lagi sampai jam 9. Ya. Setelah jam 9 istirahat baca Quran. Kemudian mau zuhur, sebelum zuhur qailullah. Dan ini kita mampu kita laksanakan. Tapi itu sebelum banyak tanggung jawab ya. Sekarang sudah banyak tanggung jawab, sudah banyak, sudah agak kendor ya. Seperti itu. Tapi yang paling tidak adalah yang kita jaga ini qiyamul lailnya. Karena ini sifat orang-orang soleh. Kemudian ketika tidur niat untuk tahajud. Nah, kalau tidak ada niat ya memang iyalah pantaslah tidak tahajud. Ya, harus ada niat. Sebelum tidur niat dulu. Nabi mengatakan, ya man ata ila firasihi wa huwa yanwi ayyakuma fa yusalli minal lail, ya. Barang siapa yang tidur pada malam hari dan sebelum tidur dia niat untuk tahajud, fagolabathu ainuhu hatta yasbahu kutiba lahu manawa. Tapi qadarullah karena kecapean atau karena apalah Allah membuat dia tidur nyenyak, dia tidak sempat sholat tahajud, tidaklah dia bangun seketika pada saat subuh, maka pahala dia sama dengan ditulis pahala sholat tahajud karena dia sudah niat, ya. Tapi harus jujur ya. Harus jujur niatnya. Tapi yang tidak jujur tidak bisa dapat pahala ini. Ya, doa niat. Terus tempat tahajud bare coba gai wali. Allah. Kemudian juga tidur dalam keadaan berwudu, biasakan aina maru wati biare maru lore lalo, jangan. Salah satu yang memudahkan kita dan juga melindungi kita dari gangguan setan. Kalau sihir, gangguan jin itu kita berwudu dulu sebelum tidur. Mudah kita bangun tahajud. Ya, kemudian tidur di sebelah kanan. Ya, tidur menghadap kanan, lambung kanan. Nabi sunnah begitu. Jadi tidur harus menghadap kanan. Jangan tidur beronga begitu. Ya, atau lepa loko malah dilarang oleh Nabi. Makruh hukumnya. Itu tidurnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah, tidurnya ahli neraka. Baru lepa loko. Sampai Nabi menendang, ada seorang pemuda di masjid, dia tidur lepa loko. Nabi tendang dia, bangun kamu, tidur seperti orang yang dilaknat oleh Allah. Tidur jangan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh juga dia wa in khafa ala yastaikid, kalau dia khawatir tidak mampu bangun sholat malam, maka boleh dia witir sebelum tidur. Ya, kita sudah bahas ya pada sholat witir yang sebelumnya. Witir ini jangankan sebelum tidur. Setelah selesai sholat isya boleh witir. Boleh sembahyang isya dai pere.
Murid sembah Ihsan dari Peres sembah Ba'diyah 2 rakaat, lanjut dengan witir boleh. Luar witir. Ya, tahu ada dari tibara sepatu. Jaga witir ini, Nabi menjaga witir. Nanti kalau ternyata bangun lagi tengah malam, boleh pilih. Boleh hendak sholat witir, boleh karena sudah ini, atau boleh kita batalkan witir yang pertama dengan sholat lagi 1 rakaat nanti di awal. Untuk melengkapi sholat yang ini, kita niat sholat 1 rakaat agar menggenapkan sholat witir. Nah, dengan begitu boleh witir nanti setelah sholat tahajud, witir lagi boleh seperti itu. Kalau tapi dengan syarat kita batalkan dulu witir yang pertama. Jadi boleh habis sholat isya boleh witir. Kemudian sebelum tidur membaca doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan yaitu bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Itu lebih baik sebelum tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik baginya dibandingkan dia diberikan seorang pembantu. Artinya ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir boleh engkau disembah deh. Nah, itu sebelum tidur itu. Kemudian Nabi juga ajarkan ya baca ayat kursi, ya. Juga boleh disambung dengan 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi mengajarkan ditiupkan ke tangan ya sebanyak 3 kali. Diusapkan seluruh badan dari kepala sampai mana badan yang mampu diraih, kata Nabi. Dari kepala gini semua 3 kali. Nah, ini setelah baca ayat kursi tadi, kemudian baca 3 qul tadi. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan ini tidak hanya mampu dibangun malam, tapi juga dijaga dari sihir. Ya, sihir-sihir orang ini kebanyakan malam hari ini ketika tidur dia gampang sekali masuk ke kita. Sudah isya ya. Demikian saja mungkin karena sudah isya.